Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Teriring doa semoga kalian dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat walafiat. Oke, pada video kali ini kita melanjutkan materi tentang question bagian 2 ya. Kita lihat dulu materinya di sini. Yang poin A adalah when we ask people for information, we sometimes begin our question with do you know or could you tell me. If you begin a question like this, the word order is different from a simple question. Ketika kita meminta kepada orang, ya, meminta informasi kepada manusia, pada orang, kita kadang-kadang mengawali pertanyaan kita dengan do you know, ya, tahukah kamu gitu, atau bisakah kau memberitahu aku gitu kan, dengan do you know atau could you tell me. Jika kau atau Anda mengawali sebuah pertanyaan seperti ini, maka susunan katanya berbeda dengan pertanyaan yang sederhana, simple question ya. Oke, kita bandingkan di sini. Ini ada simple question atau pertanyaan yang sederhana, yaitu where has Budi gone? Kemana Budi telah pergi gitu ya. Kemudian kalau kita tambahkan do you know di depannya, ini berarti kan ada dua pertanyaan nih. Do you know pertanyaan, where has Budi gone juga pertanyaan. Nah, maka yang ini, yang where has Budi gone, maka has-nya yang awalnya di simple question itu munculnya sebelum subjek, sebelum Budi, maka di sini ketika masuk do you know, ini menjadi mundur gitu. Letaknya menjadi di belakang kata Budi atau di belakang subjek ya. Menjadi do you know where Budi has gone gitu. Jadi ini susunannya seperti kalimat positif gitu ya. Tapi tetap dia dalam rangkaian ini namanya kalimat pertanyaan, tapi bukan kalimat pertanyaan sederhana begitu ya. Do you know where Budi has gone? Tahukah kamu kemana Budi telah pergi? Bukan do you know where has Budi gone, tapi do you know where Budi has gone ya. Jadi pindah ini. Has-nya atau auxiliary verb-nya pindah setelah subjek begitu ya. Oke, kita akan lihat contoh yang lain. Oke, untuk contoh yang lain di sini misalnya ada simple question atau kalimat tanya yang sederhana, misalnya gini, where is his house? Where is his house? Di mana rumahnya? Nah, kalau kita tambahkan pertanyaan lain di sini pakai do you know ya, kan double question nih. Ini pertanyaan, jadinya gimana? Do you know where his house is? Gitu kan? Do you know where his house is? Kurang tanda tanya sini ya. Tahukah kamu di mana rumahnya? Jadi is yang tadinya di sini setelah where atau sebelum subjek, maka dia munculnya setelah subjek gitu ya. Bukan kita bilang do you know where is his house, itu salah ya. Do you know where is his house? Salah, harusnya do you know where his house is gitu kan. Tahukah kamu di mana rumahnya gitu. Contoh yang lain, when is my birthday? Kapan ulang tahun saya? Nah, oke, kapan ulang tahun saya gitu. When is my birthday? Is-nya atau auxiliary-nya itu muncul sebelum subjeknya. Nah, kemudian kalau pakai do you know menjadi do you know when my birthday is? Jadi is-nya muncul setelah my birthday gitu, setelah subjek ya. Tahukah kau kapan ulang tahunku begitu. Contoh yang lain, what time is it? Jam berapa ini? What time is it? Jam berapa ini? Tapi kalau pakai could you tell me atau do you know gitu ya. Sekarang kita pakai could you tell me ya. Bisakah kau memberitahu aku gitu kan? Could you tell me what time it is? Bukan what time is it ya. Jadi is-nya muncul setelah subjek, dalam hal ini adalah it gitu. Bukan could you tell me what time is it, tapi could you tell me what time it is begitu ya. Oke, kita lihat yang sedikit berbeda ini. Nah, di sini ada what does she like? Ini pertanyaan simpelnya ya. Apa yang dia suka? Does she like? Does muncul sebelum subjeknya yaitu she. Apa yang dia suka? Untuk pertanyaannya, kalau ngikutin rumusan yang tadi kan berarti do you know what she does like gitu ya. Nah, tapi kalau seperti ini kan ini kurang tepat juga gitu ya. Karena ya, kita di sini akan menyusun ini ya menjadi polanya kan positif aja gitu. Jadi kita cukup ambil S-nya saja di sini, S-nya kita pindahkan ke sini ya. Seperti ini, kasih tanda tanya. Kemudian ini kita buang. Oke.
Oke, nah seperti ini. Menjadi do you know what she likes? Ya, menjadi do you know what she likes? Tahukah kamu apa yang dia suka? Ingat, she likes ya. Setelah what berarti kita susunannya positif gitu. Ingat, nanti bisa ditonton lagi di yang simple present ya. Oke, contoh yang lain gini. Sekarang ada pertanyaan misalnya what time does the film begin? Jam berapa film mulai? Ini kalimat simple question ya. Kalimat pertanyaan sederhana. Jam berapa film mulai? Udah betul ini ya. Nah, sekarang kalau dibuat pakai do you know jadi seperti apa nih? Oke, di sini udah ada do you know what time? Oke. Kita nggak mungkin pakai does di sini ya, tapi kita susunannya positif saja, yaitu the film. Oke. Kalau mau ini kan does like begitu ya, tapi nggak usah seperti tadi nih. Misalnya ditulis does begini, itu kan rumusan baku atau rumusan yang tadi pakai is atau pakai apa? Misalnya yang bukan ini ya, bukan yang simple present gitu ya. Jadi kita ini kita nggak pakai gitu ya. Kalau mau apa adanya, jadi what do you know what time the film does begin gitu kan? Kan nggak enak gini. Nah, ini nggak tepat ya. Oke, the film does begin. Nggak enak. Kita ambil s-nya saja. S-nya kita ambil, kita pindahkan ke belakang sini. Jadi begini ya. Do you know what time the film begins? Begitu. Oke, do you know what time the film begins? Tahukah kau jam berapa film mulai gitu. Oke, sekarang kita masuk poin yang B. Di sini ada the same changes in word order happen in reported question ya. Perubahan yang sama dalam susunan kata pun terjadi dalam pertanyaan reported atau yang indirect gitu ya. Contoh nih yang directnya yang langsung the policeman said to us. Polisi berkata kepada kita, apa katanya? Where are you going? Kalian pada mau kemana gitu kan? Kemudian kalau dibuat reported atau indirect, maka menjadi the policeman asked us where we were going. Polisi bertanya kepada kita kemana kita pergi ya. Tadinya di sini are, di sini menjadi were. Ingat kemarin pada video yang lalu bahwa untuk direct kalau pindah ke indirect maka itu menjadi bentuk past ya. Jadi are-nya berubah menjadi were. Kemudian untuk posisinya yang tadinya where are di sini menjadi where we gitu ya. Seperti itu. Oke. Contoh yang lain di sini ada John said, John bilang, what time does the office close? Jam berapa kantor ini tutup gitu kan. Maka reportednya menjadi John wanted to know what time the office closed. John ingin tahu jam berapa kantor tutup. Apa yang beda? Oke, ini di sini ada does untuk pertanyaan, di sini nggak ada ya. Di sini kita langsung what time, langsung subject, closed. Kenapa pakai lampu? Iya, karena ini reported speech. Oke, bagi yang belum paham banget, silakan nanti bisa ditonton pada video tentang reported speech atau indirect speech gitu ya. Perubahan dari bentuk present menjadi bentuk past dalam reported speech-nya. Oke, teman-teman kita lihat di sini misal ada direct ya, direct speech gitu atau direct question ya. Susi said, how old are you? Susi bertanya berapa umurmu, terus dia nanya lagi, can you type? Bisakah kau mengetik gitu kan? Terus dia nanya lagi, what do you eat for lunch? Apa yang kau makan untuk makan malam gitu kan? Atau dia nanya lagi misalnya, Susi said, do you have a best friend? Apa kau punya teman terbaik? Nah, kalau kita rubah ini menjadi bentuk reported, jadi gimana? Ya, menjadi reportednya untuk yang Susi said, how old are you? Menjadi Susi asked me how old I was gitu ya. Susi bertanya kepadaku berapa usia saya gitu. Apa yang beda nih? Ya, menjadi ask me how old I was. Di sini pakai was ya. Karena reported ya. Pakai lampau gitu. Kemudian yang berikutnya, Susi said, can you type? Ya, kalau dari yang can you type menjadi Susi asked me if I could type gitu. Di sini kan ya pakai can you, bisakah kamu. Jadi
Susi bertanya padaku, jika aku dapat mengetik gitu, apakah saya bisa mengetik? Ini bisa juga pakai weather ya, bisa pakai kata seperti ini, weather, apakah gitu ya. Jadi Susi asked me whether I could type. Kenapa pakai could? Ya lampau karena reported ya, tadinya dari can gitu. Baik, berikutnya ada what do you eat for lunch? Ya, Susi said, what do you eat for lunch? Oke, maka pertanyaannya atau reportednya maksudnya menjadi Susi asked me what I ate for lunch gitu. Pakai at ya, verb 2 ini. Kemudian yang berikutnya, do you have a best friend? Apakah kau punya teman baik? Gitu. Jadi apa ini? Ya, menjadi Susi asked me if I had a best friend. Susi bertanya padaku jika aku punya seorang teman terbaik. Ini juga bisa pakai kata weather gitu ya. Weather. Nah, seperti itu. Susi asked me whether I had a best friend. Pakai had untuk lampau ya. Kalau di sini have, di sini jadi had. Oke, kita akan coba ke latihannya ya. Oke, sekarang kita lihat latihan ya. Ada perintahnya make a new sentence from these questions. Buatlah sebuah kalimat baru dari pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Nomor 1 misalnya ada pertanyaan gini, where is the post office? Di manakah kantor posnya? Nah, sekarang kita akan buat kalimat baru dengan could you tell me? Bisakah kau beritahu saya di mana kantor posnya gitu kan? Jadinya gimana nih? Could you tell me where? Oke. Could you tell me where? Terus the post office. The post office is gitu ya. Could you tell me where the post office is? Bukan could you tell me where is the post office ya. Jadi is-nya adalah di belakang. Kemudian yang kedua, what does this word mean? Apa maksud kata ini gitu ya? Do you know what? Oke, do you know what this word? Oke, das-nya hilang ya. Jadi kita ambil s-nya saja, taruh sini. Do you know what this word means? Tahukah kamu apa maksud dari kata ini gitu? What time? What is a time? What is a time? Jam berapa gitu kan? I wonder. Okay, I wonder what the time is. Gitu nggak pakai pertanyaan ya ini karena I wonder ya, ini bukan pertanyaan. I wonder what the time is, titik gitu ya. Saya pengen tahu jam berapa sih, ya gitu kan. Kemudian where did you park your car? Di mana kau parkir mobilmu? Menjadi can you remember? Tidakkah kau ingat? Can you remember where you park? Okay. When you parked, okay, your car. Can you remember? Can you remember where you parked your car? Tidakkah kau ingat di mana kau parkir mobilmu? Karena di sini pakai did, maka kita kembalikan ini bentuk pasif positifnya adalah bentuk pasif, bentuk apa namanya past tense-nya untuk positif pakai park verb 2 gitu ya. Can you remember where you parked your car? Gitu. Oke, terakhir ya. Kalau di sini ada kata gini, kalimat langsung, pertanyaan sederhana ya. Misalnya, who are you? Siapa kamu? Terus ini ada kalimat lagi misalnya kita ubah ya kalimatnya menjadi saya tahu siapa kamu gitu. Jadi gimana? I know who, you-nya dulu ini kan. You are gitu. I know who you are. Bukan bukan I know who are you, tapi I know who you are. Saya tahu siapa kamu gitu. Yang lain misalnya ada what do you want? Apa yang kau inginkan? Saya nggak tahu apa yang kau inginkan. I don't know what, bukan what do you want, tapi I don't know what you want. Seperti itu ya. Oke, itu barangkali ya untuk materi ini. Barangkali kurang lengkap ya. Tapi ya setidaknya menambah sedikit wawasan kita tentang bagaimana cara membuat pertanyaan dalam bahasa Inggris pada versi yang lain gitu ya, yaitu versi double pertanyaan gitu. Ada do you know where sama
yang lainnya itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jika suka silahkan like dan share and comment. Oke, thank you. Kita akhiri dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.